Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah wa ilmi yantafa'u bih wa waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Yang kami hormati Ketua Pengurus dan Jamaah Masjid Ummus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga sahabat kami Ustaz Tri Hildi. Alhamdulillah berkat wasilah beliau kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, berkumpul di majelis yang indah ini, taman surga. Makanya kata Rasulullah, berbanyaklah kamu duduk di taman surga. Ya Rasulullah, apa taman surga? Majelis taklim. Jadi seperti kita malam ini, alhamdulillah. Dalam hadis itu dijelaskan, ya Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan, engkau duduk sebentar di majelis ilmu, dalam majelis ilmu. Jadi kita duduk, ya. La taktubu qalaman, la tamassu qalaman, wa la taktubu harfan. Engkau dalam majelis taklim itu, kata Rasulullah, tidak memegang pena dan tidak menulis satu huruf. Itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada engkau membebaskan 1000 hamba sahaya. Subhanallah, luar biasa. Ya, jadi luar biasa besar pahala wong duduk di majelis taklim. Ya, makanya bersyukurlah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di tempat yang indah ini. Kemudian juga dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat sughra dan syafaat kubra dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi ini merupakan pertemuan awal, ya, pertemuan pertama kita, dan kajian kita nanti fokus kepada tentang pengurusan jenazah. Tentang pengurusan jenazah. Aku rasa lah pernah kalau jenguk mati kira-kira ya. Dah sering ya. Bahkan kita kemarin dihantui rasa ketakutan. Kalau kami Bilal ini kadang-kadang khawatir juga kemarin-kemarin. Sampai 5, 10 bahkan 20 kita mendengar berita tentang orang meninggal. Karena kalau di dekat kami itu kan masjidnya berdekatan. Jadi bersaut-sautan. Sanu meninggal, sanu meninggal, sanu meninggal. Nah jiko loka ini. Ya, bukan berarti loka kena kita matinya masuk kami itu kan. Ngeri-ngeri juga. Tapi alhamdulillah, untung kita masih diberi kesempatan oleh Allah ya untuk menuntaskan tentang pengurusan jenazah. Nah, yang paling menarik dari sini, ketika banyak orang meninggal, sulit kita mencari yang nak mengurus jenazah ini. Bahkan kami 5 hari berturut-turut kami mandikan orang meninggal dunia. Berturut-turut Bapak Ibu. Saking kesulitnya, kemana nyari ini? Ada orang itu bisa secara teori, praktik tak bisa. Ada bisa tapi tak berani, macam-macam. Nah, harapan kami di sini ya mudah-mudahan nanti kita pelatihan teori, kita praktik, Bapak Ibu juga bisa hagit mengurus jenazah minimal untuk keluarga kita masing-masing. Jangan salah pengertian, bukan untuk kita masing-masing. Ya. Kalau kita lemani dewek atau kira-kira pakai kain kapan dewek, luka lari kawan. Jadi minimal untuk keluarga kita. Ya. Ini hadis ya. Yang pertama, iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Jadi kata Rasulullah, ketika anak cucu Nabi Adam yang namanya kita manusia ini meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kita. Nak ngaji tak bisa lagi. Makanya kata Pak Ketua tadi, yuk kita manfaatkan kesempatan. Ya, kalau pesan guru kami dulu, Andi,
Ngapo kiai? Pakailah kitab mumpung. Apa juga mumpung? Mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, mumpung masih hidup. Ya. Jinggo dalam Al-Qur'an itu, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqau aku minas solihin. Ya Allah, aku menyesali Allah, berilah kesempatan ya Allah kepadaku ya Allah, 1 detik saja untuk hidup ke dunia, untuk beraktivitas di dunia. Fasaddaqau, aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Nak ngaji, nak ke masjid, nak solat, nak duduk di majelis salam. Inilah penyesalan kita ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa lagi, tidak pacak gitu. Putus semua amal kita. Nah, kata Rasulullah, illa min salasin, kecuali 3 macam. Apa yang pertama? Sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir. Ya, kita gunakan sebagian harta kita di jalan Allah untuk kemakmuran ke masjid, musala, jalan raya dan lain sebagainya. Yang kedua, wa ilmi yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Contoh, kita hafal surah Al-Ikhlas. Apa lagi surah Al-Ikhlas ya? Hafal ya? Kalau tempat kami itu tidak hafal, tapi kalau kulhu hafal dia. Itu bedanya di situ. Ya, kalau di sini hafal ya. Ya, tempat kami itu hafal Pak Ustaz kalau kulhu, tapi kalau Al-Ikhlas tidak hafal aku. Nah, itu penemuan baru juga ini. Ya. Nah, ini kalau kita hafal, kita amalkan, kita ajarkan kepada anak kita, cucu kita, ponakan kita, tetangga kita, terus walaupun kita sudah meninggal dunia tetap mendapatkan aliran pahala karena yang kita ajarkan bermanfaat. Inilah harapan kami sebenarnya, gentol kami saat ini, cak mana caranya melaksanakan ya praktik atau tentang kepengurusan jenazah. Karena langkah ini. Kami hampir setiap bulan kami keliling terkadang, payu kita dengan pelatihan. Ya, kemarin Samo di Sukarami kemarin, Rami juga kemarin. Ya, tapi harapan kami setelah pelatihan jangan sekedar stop di situ, dipraktikkan ya. Kalau ada meninggal jangan berlari maksud kami. Ya, ini. Yang kedua, yang ketiga, wa walidin sholihin, yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kalau kita dari sekarang sudah rajin duduk di majelis taklim, ya, sudah kita berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, pada cucu kita, insyaallah mereka akan ikut dan mereka akan jadi anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ya. Nah, kemudian ini kita awali dengan menjelang syakaratul maut. Ya, atau kita sebut dengan istilah kita sekarat. Ini pengalaman ya. Pengalaman pernah tempat kami itu ada wong sudah sekarat 3 hari 3 malam. Jadi karena kita ni guru ngaji, dipanggil wong ustaz tu lah. Ustaz, ngapo je aku? Tolonglah Pak Ustaz, mertua aku ni dah 3 hari 3 malam sekarat. Ya, tolong doanya, tolong bimbingannya, baca Yasin apa terserah. Yang penting mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kami datangi, kami panggil keluarganya, kami bimbing baca Yasin, kemudian kami terakhir kami talqin, kami bantu dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Balik kami. Tapi kami berpesan, wahai ibu bapak ya, jangan jauh-jauh, jago siapa tahu ajal sudah sampai. Sejam aku balik dari situ, dipanggil, Assalamualaikum Pak Ustaz, ngapo? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah meninggal. Loh, ayakum. Ayo. Jadi ada kalimat alhamdulillah itu agak kaget gitu kan. Sebenarnya maksud dia itu alhamdulillah itu lancarnya itu. Bukan alhamdulillah meninggalnya. Tapi kita mendengar sekali lewat, no, ngapo alhamdulillah ya. Padahal maksud dia alhamdulillah lancar. 3 hari 3 malam ini demi Allah. Ya namanya kita manusia, ternyata dari mulut ke mulut ada wong sekarat berikutnya, panggillah Pak Ustaz katanya. Kemarin mertuaku 3 hari 3 malam dibacakan Yasin, laju. Nah, singkat cerita yang ke-20. Pak, ngapo? Bapak aku ni sekarat dari pagi tadi, hari Jumat ini. Jadi cak mano?
Sampai saat ini belum ada kejelasan. Tolonglah dibimbing. Kami baca ke Yasin dulu, baca ke Yasin, terus sampai selesai ku jengok, laju saja juga ini. Ninggal nian, mati nian. 2, ketiganya sama. Ya, Pak, uang rumah aku ini sudah sekarat. Tolong dibaca ke Yasin, tolong dibimbing. Agak juga aku tak bisa sekarang. Aku lagi ngasuh je aku. Paling sudah Isya kami datang, sudah baca Yasin. Ninggalnya 3. Jadi di sana kadang-kadang jadi guyunan kawan-kawan, bahaya itu, Ustadz malaikat maut itu. Padahal sebenarnya bukan kita yang mencabut nyawa, cuman kebetulan. Nah, apa yang kita ambil dari situ? Artinya bagaimana kita membantu proses untuk sakarat itu. Makanya diibaratkan ketika kita sakaratil maut itu, seluruh air yang kita minum, diadu di bumi ini kita minum, tidak bakal hilang haus kita. Saking kedahsyatnya. Seandainya kita makan seluruh makan yang ada di dunia, tidak bakal hilang lapar gitu. Saking dahsyatnya sakaratil maut itu. Kita baik kadang nantang-nantang, bahaya, jangan coba-coba. Ya, kalau kita pernah kan mungkin Bapak ya jengok mungkin di YouTube atau nonton ya bagaimana ketika Rasulullah wafat itu, bagaimana Rasulullah menjerit. Wahai malaikat ya Allah, kalau seandainya sedahsyatnya seperti ini sakaratil maut ya Allah, tolong seluruh kedahsyatan sakaratil maut umatku tolong timpakan kepadaku, kata Rasulullah. Rasul Nabi Muhammad, apalagi kita kira-kira kan seperti itu. Nah, makanya jangan pernah kita menganggap remeh tentang masalah kematian. Nah, ini kata Rasulullah, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Jadi kalau ada wong sekarat itu kita talkinkan, kita bimbing dengan mengucap kalimat tahlil. Ya, kalimat tahlil kita baca di telinga sebelah kanan. Jangan panik kita. Kita ini biasanya galak panik terkadang. Jika uang lah sudah sekarat kita panik. Ya, belari sana, belari sini, nyari HP, selfie dulu umpamanya kan. Kan banyak seperti itu. Kan sudah zamannya sekarang. Jangan panik itu. Nah, yang bagus itu setelah ya bacaan Al-Quran dan amalan-amalan lainnya itu kita hentikan sejenak dan digantikan dengan kalimat talqin. La ilaha illallah. Itu dibisikkan di telinga sebelah kanan. Ya, bisikan di telinga sebelah kanan. Dan itu jangan berulang-ulang. Tidak boleh berulang-ulang. Ya, kita baca sekali, biarkan si calon mayit tadi mencerna apa yang kita ucapkan, karena dia mendengar. Kalau kita berulang-ulang, berat dia. Susah. Ya, jangan dipraktikkan kita balik sini. Oke, balik sini jika wong tidur. La ilaha illallah. Aku yang kena oke. Agak telepon wong ke Pak Ustaz, ngamu jadi macam ini. Nah, kan kacau ya. Jadi artinya itu penting. Ya. Atau kawan lagi nunggu Isya, lagi tidur di masjid. Agak kamu talqin ke laju nian. Nah, ketempuhan kamu. Ya, itu. Jadi yang pertama, stop membaca kalimat-kalimat yang lain, ibadah-ibadah yang lain, fokus kepada talqin. Karena saat sakaratil maut itu ada 2 makhluk Allah, yang pertama syaitan, yang kedua malaikat yang memperebutkan kita ini. Cak mano ketika kita meninggal dunia, kepengen setan melok dia, kepengen malaikat beriman kepada Allah. Makanya kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pelan-pelan. Jangan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pening pala wong. Berat. Ya, ucap. Oi, ujinya cak mana ngucap lagi? Aku ni ngomong tak bisa lagi ujinya. Tak usah, walaupun tidak mengucapkan, tapi dia sudah didengarnya, dicernaknya, hatinya mungkin berbicara bahwa mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sebenarnya. Jadi kadang kita ni salah anggapan.
Kepengen kita benar-benar dia mengucapkan dengan lisan dia, tak bisa lagi. Atau kunci gitu. Jangan cak di film, kalau film yo, kalau doa seperti itu berarti lah kesan nonton sinetron itu mungkin la ilaha illallah, wah mati. Ya, itu namanya sinetron sudah direkayasa uji malaikat kau ni pacak-pacak nian kau nah, gerem malaikat ya. Dong. Kenapa? Ya, jangan terlalu sering karena akan membebani si mayit. Ya, kemudian jangan ditinggalkan karena detik-detik sakratul maut itu setan sangat berkeinginan untuk merusak iman kita manusia. Jadi kalau di keluarga kita sudah sekarat tadi, ya, setelah kita bacakan Quran, kita talkinkan, jangan kita jauh-jauh, tetap kita dampingi. Itu yang paling penting, ya. Kenapa? Kan harapan kita man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Itulah akhir hayat kita. Ya, itulah akhir hayat kita. Walaupun bukan dengan lisan, minimal dengan hati kita, iktikad kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini berat. Memang kalau sekarang mudah uji kita. Tapi ini masalah hati, masalah keyakinan. Maka dalam Al-Quran itu seorang hamba kata Allah malam ini beriman, besok bisa jadi dia kufur. Malam ini dia kufur, besok bisa jadi beriman. Bolak-balik hati kita nih, goyang hati kita nih. Kita nih kalau lagi umpamanya di majelis taklim, biasa kita nih, iman kita naik. Ketika umpamanya ada hal-hal yang sifat di duniawi, iman kita nurun, naik turun iman kita nih. Naik turun kayak grafik. Nah, itulah iman kita. Beda dengan iman para nabi, naik terus, lanjut. Kalau iman para malaikat mendatar dia. Mendatar malaikat. Tapi kalau kita manusia naik turun. Makanya bersyukurlah kita ada pengajian, ada majelis taklim, minimal ada rem. Ya tidak kebablasan uji wong itu kan. Jadi iman kita minimal umpamanya selama ini kita agak keluar jalur, ketemu dengan majelis taklim, naik lagi iman kita. Agak keluar jalur lagi, naik lagi. Inilah fungsinya. Ya, ini. Jadi inilah harapan kita kalau ya, mudah-mudahan ya kita semua husnul khatimah, nanti meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat tahlil, yakni beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini kita fokus kepada teori ya. Teori dulu. Nanti kita praktek. Kalau praktek itu lebih mantap lagi. Bagusnya nanti ada yang kita bungkus nian, ya, nanti nak dimandikah kita mandi ke, tidak apa-apa, walaupun malam-malam begitu, ya. Tinggal pilih siapa, apa diambil yang paling muda, apa yang paling tua, apa umpamanya yang galak duduk dekat pintu, tidak tahu gitu. Tinggal cari kesepakatan agak ya, cari kesepakatan yang mana nak kita lanjut ke kira-kira. Tapi insyaallah ya niat kita ibadah. Ini, nah artinya setelah meninggal dunia yang perlu kita pahami juga tentang meletakkan jenazah. Ini sering ribut kita. Banyak kadang masyarakat kita ribut, taruh di mana palanya, sebelah sana, sebelah sini. Itu jingok sikon dulu. Jingok kondisinya. Artinya kalau memungkinkan untuk menghadap kiblat silakan. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Itu sifatnya tidak wajib. Jangan kita memperselisihkan hal-hal yang sifatnya bukan wajib. Contoh, ini dalam ibadah ya. Contoh umpamanya doa kunut. Itu sifatnya bukan wajib. Jangan kita perdebatkan. Sama, meletakkan jenazah juga tidak keharusan harus menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan, jangan. Contoh umpamanya pintu di situ, pintu rumah kita. Berarti kalau kita nak menghadap kiblat, kepalanya di sana, kakinya di sini, rancu tak kira-kira? Ketika wong datang, seolah-olah yang pertama dipinjak adalah kepalanya. Makanya kurang sopan di situ. Makanya dalam mengkaji ilmu itu jangan kita membahas satu bab.
kita kaji juga dengan bab adab umpamanya. Dia nyambung, oh berarti palanya di sini. Jadi ketika kita masuk, bukan kepala yang kita pertama kali kita injak, tapi kaki, kan seperti itu. Dan biasanya kita naruh Yasin, Al-Quran itu kan di atas kepala biasanya kan. Kalau kita taruh di sebelah sana dekat dengan pintu itu, maka akan ya banyak hal-hal mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jadi lihat kondisi sikonnya. Ini, nah kemudian setelah ia meninggal dunia, maka ada kewajiban bagi kita keluarga. Yang pertama kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan cak kawan tadi, alhamdulillah. Ya mungkin kawan tuh innalillah dulu mungkin awalnya. Kayaknya nelponnya baik, alhamdulillah pengen lancar, ya. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, maka ucapkanlah sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kematian, sakit, kecelakaan. Tapi kita ni kalau ditanya, mana rumah kau? Ay lagi sakit, innalillah. Nah marah gitu. Padahal tidak mesti meninggal dunia, innalillah. Sakit innalillah. Bahkan Umar bin Khattab pernah ketika beliau sedang rapat dengan para sahabat-sahabatnya, dengan para tentara-tentaranya, pakai lampu kaleng itu. Mati lampunya. Apa kata malaikat, kata apa namanya? Umar bin Khattab, innalillahi. Kaget para sahabat, wah Umar, Khalifah, kenapa? Khalifah mengucapkan innalillah, padahal ini lampu yang mati. Apa kata Khalifah? Ini musibah, bukan masalah tentang kematian, baik. Nah, apa manfaatnya kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin? Maka kita mendapatkan kabar gembira dari Allah. Yang pertama apa? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Yang pertama, Allah akan berselawat kepada hamba-hambanya yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah artinya kalau Allah berselawat, berarti Allah mengampuni dosa kita, dosa si mayit, keluarga yang mendapatkan musibah. Yang kedua, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah turunkan kasih sayang. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada keluarga yang mendapatkan musibah itu. Nah dalam ayat lain Allah jelaskan ahasiban nas ayat 100 ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Intinya ketika Allah memanggil ya salah satu keluarga kita dalam arti kata meninggal dunia, kalau kita sabar, maka di sana Allah ingin mengangkat derajat kita yang ditinggalkan oleh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jadi sabar. Kata pilihan lain yang tidak boleh itu kita ngomong jangan nangis, tidak baca tidak nangis ini masalah kematian, masalah sedih ini nih. Kan banyak kawan-kawan kita kadang, sahabat kita, keluarga kita, payu pak, bu, jangan nangis, kau ini empang kan jangan nangis, ini wong sedih ini nih, boleh menangis, yang tidak boleh meratap. Ngapu kau mati duluan, ngapu dak aku baik. Nah, itu kalau ratapan ibu-ibu. Kalau ratapan kita lanang ini lain lagi mungkin ceritanya. Ya, mungkin bapak-bapak lebih paham mungkin ya ratapannya. Itu jadi artinya boleh kita menangis, sedih manusiawi, tapi tidak boleh kita meratap. Nah, kemudian setelah itu, setelah meninggal dunia, fokus kita ada kewajiban. Kewajiban kita manusia. Ya, kita umat Islam ketika salah satu daripada warga kita meninggal dunia, maka disebut dengan fardu kifayah. Dan fardu kifayah ini ketika dilaksanakan oleh seorang, maka satu kampung hilang dosa-nya. Makanya kamu bersyukur, terima kasihlah dengan para Bilal itu. Tanpa disadari mereka itulah sudah membebaskan kita dari dosa. Coba kalau mereka tak kate, umpamanya ada meninggal di kampung kita, tak kate nak ngurusinya, berdosa sekampung gitu. Berdosa
sekampung gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memandikannya. Kita mandikan. Ya, dimandikan, bersih-bersih. Nanti kita praktik ya. Boleh, nanti kapan-kapan kita praktik mandi. Tapi kalau untuk praktik mandi pakai boneka apa ya? Kurasa jangan ya. Malam-malam pakai wong bahaya pula. Ya, agak masuk angin sampai ke rumah dia marah dia. Ayo ini. Tapi kalau yang bungkus itu tidak apa-apa wong inian. Ya, biar lebih mantap. Kalau pakai boneka itu biasanya bungkus kurang pas. Karena kita ini kan tangan pacak dilekuk ke, ya ada lubang-lubang itu kan nak diisi dengan kapas. Ya, tapi kalau boneka tidak bisa. Ya, itu. Dan siapa tahu umpamanya kain itu pas untuk wong itu, sudah. Jadi tidak mubazir maksud kami kan? Ya, tidak mubazir. Kalau kita pakai untuk boneka, mubazir gitu. Nah, tinggal tadi. Ya. Aku nak kamu koncang terserah kamu lah. Aku melok baik. Aku uji kamu sudahlah. Kita ambil umpamanya yang datang terakhir. Nah, ya. Atau kita ambil yang datang duluan. Ujung datang. Ngapo? Takut dibungkus. Ya, bahaya itu. Nanti yang itu insyaallah bakal jadi ibadah kita. Memandikannya. Jadi wajib. Ya, wajib memandikan si mayit itu. Cuman cara mandinya, yang pertama kita ambil hukum dasar. Hukum dasar mandi. Terserah. Nak pakai selang, nak pakai keran, nak pakai ember, terserah kamu. Nak pakai stem, terserah. Tapi tadi kita gali lagi dengan kafiat, cara-cara adab memandikan jenazah. Tapi hukum dasar dimandikan. Itu hukum dasar. Ya. Yang kedua, mengapani atau membungkusnya. Jadi dibungkus, dikapani dengan pakaian yang sama, ya, lapisan yang sama. Sama kalau gitu, kada beda. Cuma satu warna putih. Siapapun itu, nak wong berduit, nak pejabat, sama bayar kada beda. Ya, boleh tak Pak Ustaz warna lain? Boleh. Aku nak warna pink Pak Ustaz, silakan. Itu hak antum kira-kira kan seperti itu. Tapi bakal jadi fitnah tak kira-kira? Bakal jadi fitnah. Karena ngapo? Tak biasa wong pakai warna pink. Giliran kita nak warna pink nian, berwasiat dengan anak cucu. Nah, agak kalau abah meninggal, tolong carikan umpamanya kain kapan yang warna pink. Nah, abah ini, kakek ini, banyak kan? Itu. Jadi intinya dikapani, dibungkus terserah, nak warna pun terserah, tapi disunahkan warna putih. Ya, itu hukum dasar ya. Nah, dalam membungkusnya juga ada itu namanya lapisan yang wajib selapis. Yang wajib selapis. Terserah nak kita bikin apa namanya sarung, nak kita bikin baju, nak kita bikin cawatnya, nak bikin kita apa namanya sarung, itu terserah, itu modifikasi kita. Nah, kalau kami biasanya kita pakai seperti itu, karena kain kapan itu kan banyak. Ya, itu sepaket kita beli di pasar, sepaket untuk wong sikok itu. Tidak bisa dibagi dua, kecuali anak-anak bisa. Jadi makanya kita manfaatkan 3 lapis ya, 3 lapis, kemudian ditambah dengan baju, sarung, cawat dan sorban. Jadi lengkap dia. Ya, itu pas. Jadi dihabiskan. Kemudian setelah dibungkus, dikapani, kita sholatkan. Hukumnya wajib juga. Nah, ini sering terjadi. Tidak tahu kalau di sini tempat kami seperti ini. Ketika jenazah sudah dimasukkan dalam keranda, dibawa ke masjid, digotong rami-rami dari rumah. Rami yang ngiringnya. Rami. Masuklah si jenazah keranda ke dalam masjid. Yang lainnya kemana? Mundur ke belakang, keluar, nunggu di pinggir jalan. Itu tempat kami. Kalau di sini tidak ya. Itu sebenarnya salah, sayang sebenarnya. Sayang. Kita Allah beri kesempatan. Apa kata Rasulullah? Kalau kita menyolatkan jenazah, maka mendapatkan pahala seperti 1 qirat, 1 gunung
Uhud. Kita melok ngantar Qiratani 2 gunung Uhud. Besar tak pahalanya? Oh, besar. Siapa yang sudah pernah ke Mekah kira-kira? Jabal Uhud itu luar biasa besarnya. Tapi tadi karena ini masalah iman, masalah gaib, makanya kita banyak antara percaya dengan tidak, ragu. Ya. Itu jadi harapan kami ketika ada jenazah kita melok salat. Nanti kita praktekkan juga bagaimana menyolatkan jenazah laki-laki, bagaimana menyolatkan jenazah perempuan, bagaimana menyolatkan jenazah yang bencong. Kita praktekkan lagi itu. Ya, kita praktekkan kalau. Jadi lebih lengkap kalau praktekkan. Bacaannya juga ada. Ini lengkap. Ini bagusnya tadi fotokopi nih ya. Jauh kita fotokopi jadi lengkap. Bacaannya ada di sini. Jadi minimal kalau sudah difotokopi, seandainya kita lalu lupa, pacak kita buka. Ya kita manusia ini kan pelupa kan. Sekarang ingat kita, agak balik ke rumah lah buka WA, aja lupa gitu. Kan seperti itu manusiawi ya. Tuh disolati. Jadi harapan kami ya ketika ada jenazah sudah kita antar ke masjid untuk disolatkan, jangan pernah kita nunggu di luar. Kita melok solat. Pak Ustaz aku tak tahu dan bacaannya. Melok tegak jadilah. Melok tegak jadilah. Jangan bayar rukuk. Ya, agak kita rukuk sujud, laju kawan ketawa yang sebelah. Kawan sebelah ketawa, batal dia kan. Uji sebelahnya lagi, untung bay aku tak ketawa. Kalau itu batal pula aku. Nah, yang di belakang sang ucap itu juga. Hui, agak batal kau solat. Agak imamnya noleh ke belakang. Hui, tak boleh ngobrol, batal lagi solat. Laju kacau, marah si main. Kamu ni kata-kata agak nian kamu ni. Nyolat ke aku tak benar. Ini apa akibat kita tak pernah belajar tadi, bahaya. Jangan kita anggap remeh. Jangan kita anggap remeh. Paling tidak keluarga kita, wong tua kita, emak kita, anak kita, istri kita pasti dapat tak dipungkiri. Pasti itu bakal terjadi. Ya pasti. Tak bisa kita menghindari kematian. Tak bisa menghindari kematian. Ya. Nah yang terakhir menguburkannya, dikuburkan. Ya, wadufina, dikuburkan jenazah tersebut. Ada 2 caranya. Satu dalam tanah, yang kedua di air. Di mana di air? Tenggelamkan di sungai yang dalam atau lautan. Boleh seperti itu. Tapi kalau kita tidak lazim, tidak biasa, rasanya kita tidak kolu ya, tidak tega kita. Makanya kita tidak biasa. Itu boleh itu. Jadi umpamanya pemakaman lah penuh galung. Nah, sudah kita masukkan ke dalam peti, kita berarti pakai batu, kirim ke sungai Musi, boleh seperti itu. Tapi tadi kalau kita tidak biasa, tidak lazim, maka bakal menjadi fitnah. Makanya jangan pernah kita ya istilahnya itu bedah dengan wong banyak. Tapi boleh dalam hukum dasarnya ya, hukum dasar dalam menguburkan jenazah boleh di dalam air, boleh juga kita kubur di dalam tanah. Ini ya tentang fardu kifayah yang wajib kita laksanakan tentang pengurusan jenazah. Ini mungkin ada pertanyaan ya dari sini. Boleh kita buka dulu pesan pertanyaan. Nanti baru kita lanjutkan dengan siapa-siapa yang berhak ya untuk memandikan jenazah, mengapani jenazah. Nanti ada bacaan-bacaannya sampai kita ke praktik langsung tentang pengurusan jenazah. Boleh, silakan. Sembari menikmati rezeki minallah ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan sering-sering nyender kamu. Kata kiai itu enggak nyender itu biasanya dikena mati ujung. Kata kiai. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kita masih ke dasar ya. Masih panjang perjalanan kita nih. Sampai kita ke praktek, sampai kita sudah benar-benar menyelesaikannya. Baru nanti kita kasih ijazah, kasih sertifikat. Kita keluarkan. Kami setiap mengadakan pelatihan, kami keluarkan sertifikat. Ya, nanti langsung di label MUI gitu. Jadi jelas gawe itu. Ya. Saya Ustaz.
Boleh, boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Fadilah Hidayatullah. Pertanyaannya langsung saja ke semuanya. Posisi pada saat jenazah dihadapkan ke kiblat, apakah telinga sebelah kanan yang menempel di lantai atau telinga sebelah kiri? Masalahnya saya lupa itu, Ya, benar. bukan tidak pernah melihat jenazahnya, Ya, ya. tapi lupa. Ya, benar. Nah, karena malam ini belajar, mohon penjelasannya, mudah-mudahan mendapatkan berkah. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, itu benar ya. Jadi jangan sampai kita ragu. Yang ditempelkan itu sebelah kanan. Sama cak kita tidur. Kita tidur itu disunahkan sebelah kanan, bukan miring ke kiri. Miring ke kanan. Sama. Makanya ketika mengikat jenazah itu ngikatnya di sebelah kiri ngikatnya. Akhirnya kan kita praktek ya. Jadi bukan di tengah-tengah kita ngikatnya, atau di sebelah kanan. Itu nanti ikat sebelah kiri, siko ikatan panjang, siko ikatannya pendek. Nah yang pendek itu yang kita tarik. Karena ngapa? Karena kita tidurnya sebelah kanan, ya, dengan hidung kita diciumkan ke tanah, kaki juga dibuka, kena ke tanah, maka ditarik sebelah yang kiri, yang bagian yang pendek itu. Jadi mudah, trik katanya kan. Kalau yang panjang kamu tarik, malah ngunci dia. Itu nanti ada praktiknya. Jadi intinya sebelah kanan ya yang dimiringkan. Oke. Itu berarti jika saat dikuburkan? Ya. Oh. Ya, saat dikuburkan. Tapi kalau umpamanya dia belum dikuburkan, posisi jenazah nelentang. Jangan kita miring ke, ya, nelentang dia. Itu. Ya. Oke, sama-sama. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorbannya turun keberatan. Oh iya. Siap, siap. Nah. Mohon penjelasannya untuk hukum pelaksanaan wasiat dari si mayit, Pak Ustaz. Bagaimana hukum pelaksanaan apabila ada wasiat dari si mayit, bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Oh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah wasiat ya. Memang kita itu sebenarnya dianjurkan kalau pacak setiap malam ada wasiat. Istilahnya taruh di bawah bantal. Karena apa? Masalah kematian kita tidak tahu. Apa kita jamin besok masih hidup? Kita tidak tahu. Tapi alangkah namanya kalau tiap malam kita naruh kopilah di bawah bantal ya. Nah artinya kalau wasiat itu yang bersifat positif, yang baik dan bisa dilaksanakan, itu harus dilaksanakan. Ya, makanya salah satu kewajiban daripada ahli musibah, dia harus melaksanakan wasiat-wasiat orang yang sudah meninggal. Tapi sifatnya jangan merugikan, sifatnya yang positif, gitu ya. Jadi hukumnya wajib melaksanakan wasiat tersebut. Oke. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah takhir tadi itu. Sumpamanya disebut ulang-ulang kali dia terucap la ilaha. Oh. Iya, benar. Masalah talqin ya. Jadi dia stopnya di la ilaha. Itu. Jadi kita dianjurkan husnuzon, baik sangka. Ya, jadi harapan kita memang dia namanya kan sudah sekarat itu kan jangankan nak mengucapkan. Ya, dia tidak kuat lagi. Jadi la ilang itu mudah-mudahan pendengaran kita, tapi di hati dia
La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya jangan kita bebani si calon mayit itu untuk mengucapkan. Karena apa? Kalau kita bebani untuk mengucapkan, takut seperti itu. Belum sampai ke la ilaha illallah, tapi dia sudah wafat. Karena apa? Berat. Makanya biarlah ada usaha walaupun dia umpamanya tidak diucapkan, tapi di hatinya dia mencerna. Nah, kan cepat kalau hati kan. Tapi kalau mulut kan agak lambat. Kan seperti itu. Ya, jadi kita husnuzon. Seandainya terjadi seperti itu, artinya niatnya sudah ada untuk mengucapkan kalimat tahlil tadi, untuk mengesahkan Allah. Itu mudah-mudahan husnul khatimah, Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin Pak Ustadz. Siap. Jadi menyikapi yang ditanyakan Pak tadi saya lebih berdalam. Jadi bahasa tahlil yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ketika si mayit dalam keadaan sakratul maut. Belum. Calon jenazah, camat ya. Maaf, calon jenazah. Jadi jikalau dalam keadaan bukan sakratul maut, artinya orang yang dalam hidup-hidup, bisa saja kita katakan ini bunuh diri, bunuh diri, meninggal, itu keadaannya seperti apa? Apakah itu dikategorikan dalam husnul khatimah? Apakah keadaan gimana? Nah, dalam musibah misalkan kecelakaan, terus musibah alam yang kita ketahui seperti bencana alam, gunung berapi, meletus, sehingga dalam keadaan hidup kita tidak tahu. Jadi kita juga tidak bisa mengucapkan kalimat tahlil tadi yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah itu termasuk dalam keadaan meninggalnya husnul khatimah? Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik ya. Jadi namanya kita ketika meninggal dunia ini ada disebut dengan syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Para sahabat mereka itu para nabi berjuang perang melawan para kafir Quraisy, itu mereka menegakkan kalimat tahlil la ilaha illallah, dan mereka terbunuh, mereka mati syahid dunia, syahid akhirat. Mereka tidak perlu dimandikan, langsung dikubur. Itu kan kemarin kalau kita nyinggung YouTube ada paman Nabi Hamzah ya, yang sampai kemarin itu masih terlihat darah segar, padahal sudah ratusan tahun. Itu luar biasa. Ya, para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di medan perang, mati syahid dunia, syahid akhirat. Nah, ada lagi disebut dengan syahid dunia. Contoh meninggal karena kecelakaan. Artinya musibah umpamanya kayak gunung meletus kemarin ya, atau banjir, atau gempa bumi, atau kita umpamanya mempertahankan kehormatan keluarga kita, mempertahankan harta kita, itu disebut dengan mati syahid dunia. Pahalanya kita besar, tapi kita tetap diurus seperti kita meninggal pada umumnya. Nah, masalah kalimat yang tahlil tadi, ini kan masalah urusan yang bersangkutan dengan Allah. Kita tidak bisa nerka-nerkanya. Ya, mudah-mudahan harapan kita kan kita husnuzon, ketika Allah mencabut nyawanya, minimal di hatinya terdetik tidak Tuhan selain Allah. Kita tidak bisa umpamanya kau cak mana tadi? Tidak bisa gitu kan, adalah yang bersangkutan dengan Allah. Ini dalam masalah hati. Ya, tapi kita husnuzon, mudah-mudahan dia seperti itu. Nah, yang pasti kalau yang sifatnya bunuh diri itu menzalimi diri sendiri, maka disebut dengan mati su'il khatimah. Nauzubillah. Ya, su'il khatimah. Jadi artinya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah, masalah proses itu serahkan kepada Allah, kita tidak tahu.
Ya cuman kita bisa yang dilihat dengan kasat mata kalau kita manusia kan. Tapi kalau masalah yang dalam kita tidak bisa. Ya itu baik. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali ke awalan lagi. Kalau dari pengalaman Ustaz yang mungkin banyak sudah mengalami pengalaman masalah calon jenazah, biasanya aman Ustaz atau terjino ciri-ciri misalnya wong anak Ustaz, kira itu tanda-tanda apa baik menurut atau pengalaman Ustaz. Iya, iya. Terus sebelum kita talqin tadi itu ada amalan-amalan yang kita baca untuk si calon jenazah ini, calon mayit ini. Amalan-amalan itu apa baik yang lebih menenangkan, mungkin lebih mengantar calon jenazah ini meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, jadi memang kalau masalah pengalaman itu sebenarnya terkadang kita pirasat sebenarnya. Itu pirasat yang bermain. Sama cak kita berjalan. Semakin sering kita menjalani, semakin hafal jalan tersebut. Sama seperti itu juga. Kalau masalah tanda-tanda, lengkap kita ada galau tanda-tanda gitu nih kan. Rambutlah putih. Contoh kan, umpamanya kan. Kira-kira makan kaki empat tak bisa lagi, itu tanda-tanda sebenarnya. Tapi kalau masalah sudah mendekati ini dengan kematian, itu balik-balik ke firasat. Terkadang ya kalau pengalaman ya, memang ketika kami datang umpamanya lain gitu perasaan acanya nih. Ya kita tidak bisa, tapi tidak memastikan pasti mati tidak bisa juga. Tapi yang terjadi ya benar seperti itu. Ya makanya kami tidak berani umpamanya harus seperti ini pasti meninggal, tidak bisa. Karena balik-baliknya ada milik Allah. Tapi cuman tadi karena pirasat pecahnya nih, tapi lajunian ya itu. Nah kemudian amalan yang paling baik talqin tadi adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi cak mana caranya kita ingatkan di telinga yang si calon si mayit itu biar dia benar-benar mengingat Allah. Jangan sampai dia mengingat yang lain-lain. Tak usahlah dia nak ingatkan mobil, motor, umpamanya rumah, tak usahlah. Kacau. Ya, apa dalam Al-Quran itu alhaakumut takasur. Duniamu kata Allah, hartamu melalaikan kita. Hatta zurtumul maqabir, dan kita baru menyadari setelah kita dipanggil oleh Allah, setelah masuk dalam kubur. Nah makanya ketika ada orang sudah sakit, ya sudah sekarat, la ilaha illallah, itulah kuncinya. Makanya kan istilah pun syahadat kan kunci pertama kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itulah kunci utama kita. Kalau kita sudah mampu mengucapkan kalimat itu, dakhalal jannah, pasti masuk surga kita. Ibarat kita nak ke masjid, tahu kuncinya. Nak masuk rumah, tahu kuncinya. Nah, tapi masalah lamu dengan idaknya, masalah prosesnya tergantung dengan amal baik buruk kita. Jadi intinya amalan yang paling baik bagaimana kita mengingatkan calon si mayit tersebut untuk fokus kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ya. Saya mau menanyakan pengalaman Ustaz. Kan pernah juga di sinetron atau film dan ada kebiasaan khusus ketika si mayit menghadapi sakaratul maut, matanya mendelik ganas.
Jadi kalau matanya jingkuk ke pucuk itu ya? Iya benar-benar. Ya benar. Kalau di sinetron kan banyak seperti itu ya. Aji kita kalau mata ke pucuk, mati nih. Seperti itu ya. Sebenarnya ya, makanya tadi harus kita dampingi. Ketika dia melihat seperti itu, sebenarnya dalam hadis itu yang dilihat adalah rohnya. Kita kan ditarik dari ujung kaki. Makanya dingin kakinya. Salah satu ciri itu dingin. Nah sudah. Itu biasanya sudah mulai terus. Makanya ya dalam hadis lain itu Allah mencabut roh kita ini ibarat tisu ditaruh di atas duri kemudian ditarik. Walaupun tisu lembut masih koyak juga kan, pedih sakit. Apalagi yang tidak beriman, auzubillah min zalik. Nah artinya ya di situ ketika seperti itu terus kita ingatkan tadi dengan kalimat-kalimat ya untuk mengesahkan Allah. Kemudian kalau dia sudah pas wafat matanya masih seperti itu, maka kita usap dengan baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya selawat. Nah bacaan ini memang terkadang simple, tapi cak mano kita biasakan. Kalau baru pertama kita baca belum tentu. Sama cak amalan umpamanya. Kami pernah dijazakan oleh guru kami salah satu amalan. Kalau pertama kali kita baca belum kena, belum umpan. Tapi kalau sering kita baca, lama-lama tajam. Sama cak pisau. Kalau pertama kita ngasah belum tajam. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama tajam. Seperti itu Ibu. Ya memang bacaan mudah selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah itu. Tapi tadi, sekarang dari kebiasaan kita, lah biasa belum kita baca itu. Lah sering belum kita ngamalkannya. Makanya harus sering. Sering. Jangan kita perantukan baru membutuhkan, baru kita istighfar. Kan seperti itu. Lah pening pala astagfirullahaladzim ya Allah, sakitan palaku ni Allah, buntunan aku ni Allah, kata malaikat kau ni giliran pala pening. Salam. Dari untuk memandikan mayat tadi. Ya boleh. Apabila ini bukan di zaman perangnya Rasulullah, bukan di zaman sekarang. Jadi mayat dalam keadaan tubuh tidak utuh, Ya. Apakah itu tetap dimandikan? Misalkan contohnya mayat ini lagi mancing makan boyo, Iya. yang ditemukan cuma sebagian badan. Apakah tetap wajib dimandikan atau yang setengahnya tadi kita cari dulu? Baik ya. Jadi kalau diumpamanya yang tidak normal, makanya yang perlu kita pahami, jadi Bilal ini susahnya di mana? Ketika ketemu dengan jenazah yang tidak normal. Makanya belum kami ungkap dari awal. Kalau yang normal lemak, yang sakit umpamanya yang meninggal biasa itu lemak normal kan. Tapi ketika ketemu yang tidak normal, yang lama sakit, yang kecelakaan, DLL lah ya, itu beratnya di situ. Nah artinya kita balik ke hukum dasar tadi. Hukum dasar memandikan semampu kita, sedapat kita. Jadi umpamanya dia dapat katakanlah dimakan buaya, nauzubillah ya. Jadi yang mana yang dapat? Tapi biasanya kan kita ikhtiar dulu, kita cari dulu kan. Kalau tidak ketemu ya sudah, kita bismillah baiklah. Lakukan yang sudah kita dapati jenazahnya, yang kita mampu baik. Tidak usah kita nak maksa harus semua tidak. Ya, dan cara memandikan kalau orang sudah kecelakaan yang sifat sudah hancur, tadi kita ambil hukum dasar, tidak perlu nak kita mandikan umpamanya di kusuk nia ini tidak usah. Cukup apa kita siram tidak apa-apa. Jadi yang penting hukum dasarnya kita mandikan. Makanya lihat sikon tadi keadaannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kecelakaan kita sesuai dengan keadaan bela. Jangan perlu kita paksa karena tidak bisa. Ya, seperti itu. Oke. Ya, saudara silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada seluruh jemaah dan bapak sekalian, saya selaku dari pemimpin pengajian dari Masjid dari Musa'ad ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Irawan yang sudah berkenan hadir malam hari ini untuk memberikan materi pertemuan kita yang pertama. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ada ustaz yang memiliki ilmu dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau ketika saya hubungi beliau bersedia hadir. Itu kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bapak-bapak sekalian khususnya di lingkungan Tarangkut Ustaz, benar yang dikatakan Ustaz Andi tadi, mencari hilal ketika ada musibah itu memang sangat sulit Ustaz. Kami pernah di sini kewalahan Ustaz. Ada yang meninggal, ada yang meninggal di depan ada yang meninggal. Jadi hilal itu cuma ada dua di sini. Jadi bukan di sini tidak bisa. Sehingga manggil keluarga yang bisa. Itu artinya kita semua yang hadir di sini, saya mohon agar kiranya nanti di bulan Maret kita akan adakan lagi untuk terus hadir bapak-bapak sekalian, ya. Jadi jangan keberatan untuk hadir. Malam hari ini memang kita belum praktek, kita materi-materi terlebih dahulu malam ini. Nah, sekaligus kita perkenalan juga dengan Ustaz ya, kalau misalnya ketemu di jalan, ya jangan sungkan-sungkan untuk menegur atau bertanya dengan Ustaz Irawan. Beliau ini muda tapi ilmunya luar biasa. Alhamdulillah beliau ini saya perkenalkan, beliau ini banyak dekat dengan Majelis Ulama Indonesia khususnya Kota Palembang. Di Kemenak beliau ini salah satu ketua MUI untuk Kecamatan Sukarema. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya mengajak kepada saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, baik dari ruang lingkup Perumahan Mulia Residen maupun dari dalam dan RT 25, jika pun nanti seandainya nanti kita ada undangan mau mengajak keluarga jauh boleh Pak. Ya, misalnya Pak Huda ada keluarganya di Bogor yang ingin belajar di sini, tidak apa-apa. Artinya semakin banyak amal jariah kita. Jadi Ustaz tadi memberikan pembelajaran kepada kita bisa, yang lain bisa, amal jariah Pak. Itu Pak ya. Nah sekali lagi saya mohon jangan sampai tidak hadir untuk di pertemuan berikutnya. Karena kita belajar ini Pak, saya sudah bilang sama Ustaz Andi ini, ajari kami sampai benar-benar bisa. Biarlah 3 tahun belajar, 4 tahun belajar, tidak jadi masalah. Yang penting setiap bulan Ustaz kita adakan agenda belajar sampai benar-benar di diri kita sendiri kita betul-betul bisa. Gitu Pak ya. Nah, kata Ustaz Andi tadi, tidak mungkin kita membandingkan diri kita sendiri, tidak mungkin. Nah, pasti kita membandingkan orang lain, gitu. Paling tidak, ya kita siap mental ini. Benar kata Ustaz Andi tadi, kita siap mental. Nah itu bapak-bapak sekalian ya. Jadi ini himbauan dari saya selaku pembimbing dan saya juga mengundang bapak-bapak sekalian. Di sini Ustaz, setiap malam Selasa saya bina bapak-bapak di sini yang alhamdulillah khusus belajar tajwid khusus untuk imam Ustaz. Ada yang dari Iqra sampai Al-Quran dan kita belajar sama-sama. Di sini saya membuka kesempatan ini, saya langsung yang mengundang tadi Bapak Hendra Jaya. Kalau seandainya nanti Bapak-bapak ada waktu, ada kesempatan untuk hadir Pak di malam Selasa, Senin malam Selasa ya, silakan hadir Pak. Kita mulainya 8:30. Nah 8:30 habis sisa kita disokong mulai. Kenapa saya undang begitu? Memang benar Pak, ilmu agama ini itulah yang membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, ya, siap tidak siap, kita pasti inna lillahi wa inna ilaihi
Rojiul pasti itu Pak. Panjang deh. Yang jadi pertanyaan kita, sampai di manakah ilmu agama kita? Gitu ya, sampai di manakah ilmu agama kita gitu. Nah, kalau seandainya nanti kita sudah bisa semua, alhamdulillah. Jadi jangan sungkan-sungkan Pak untuk belajar. Bukan berarti kami yang mengajar ini istilahnya pengen bapak-bapak sekalian bisa takut tersaingin, tidak Pak ya. Justru kami merasa ketika ada orang lain yang bisa meneruskan ilmu tersebut, kami sangat bersyukur Pak. Jadi salah satu tadi Pak, sengaja saya suruh imam, beliau ini Pak Indra ini, saya cerita sedikit Ustaz Andi ya. Beliau ini sudah 3 tahun belajar sama saya. Pertama belajar Pak, saya jujur saja Pak, tidak layak jadi imam. Jujur saja Pak. Ya, memang belajar itu harus ada sanadnya Ustaz Andi ya. Nah, saya sanadnya ke Kiai Nawawi Denci Al-Hafiz. Saya murid beliau. Jadi kalau bapak-bapak kenal sama Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz, saya salah satu murid beliau. Jadi memang waktu proses belajar Pak, saya ngajari Pak Indra nih memang harus sabar. Muridnya sabar, gurunya sabar Pak. Gitu Pak ya. Tapi kalau kita ada kesempatan ya, apalagi kita fasilitasi, terutama yang di perumahan ini, nggak mau hadir sangatlah rugi Pak. Kenapa? Jarang itu ada pengajian bapak-bapak tuh ya Ustaz Andi. Paling ada tuh pengajian hari besar-besar Islam. Nah, kalau pengajian seperti ini Pak, kadang-kadang ada di masjid musola, kadang-kadang tidak ada. Nah, oleh karena itu saya mengundang seluruh yang hadir malam hari ini, jika ada waktu mari kita belajar sama-sama Pak. Ini demi kebaikan kita bersama. Ya Pak ya. Nah, saya bukan berarti di sini paling bisa, bukan, tapi kita belajarnya sama-sama. Apa yang kita tidak tahu akan menjadi tahu, dan majelis ini gudangnya ilmu. Majelis ini adalah tempat kita keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita di jalan ada gelombang, ada mau miring ke kanan, miring ke kiri, kalau kita selalu duduk di dalam majelis, insya Allah kita akan kembali lagi dan kita akan kuat. Begitu Pak ya. Oke, untuk pelajaran jenazah kita ini di awal, nanti kita akan ada prakteknya Pak. Prakteknya sampai kita benar-benar bisa. Nanti mungkin saya minta kepada Ustaz Andi buat sekilas ujian Ustaz Andi. Ujian seperti kita sekolah. Satu-satu. Misalnya tidak cukup minggu ini, kita jadikan 3 minggu. Untuk prakteknya tidak apa-apa. Misalnya Pak Nurdin, bagaimana dari mandikan, ngafani, menyolatkan sampai nguburkan. Ujian. Itu yang saya inginkan. Jadi benar-benar bisa Pak. Paling tidak kalau kita tidak berani, memang kita harus punya keberanian Pak. Kalau kita tidak berani, paling tidak ketika ada keluarga kita tidak tahu Pak. Kadang Bilal tuh misalnya dia lagi mudik ke dusun Ustaz, dia lagi mudik ke Jawa, Ustaz tolong mandikan, aku lagi di Jawa. Nah, kita di Palembang, tidak akan ada kita mandikan jenazah daring. Tidak mungkin kan? Nah, paling tidak kalau kita ada ilmunya Pak, paling tidak kita apa boleh buat. Seperti saya bilang sama pengajian itu, kalau di komplek ini tidak kata yang berani, kalau lah yang pernah belajar ini ada 20, 30, kalau sama-sama berani. Kalau Dewi Anda berani, benar tak? Kalau Pak Nurdin, Pak Pinsa, siapa lagi? Misalnya Pak Adi, bisa. Kita bergabung sama-sama bisa. Tidak harus Bilal. Gitu kan? Nah, inilah Pak ya, jadi salah satu fungsinya ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, saya manggilnya Kando karena dia lebih tua dari saya. Beliau juga dulu saya ketemu dengan Ustadz Andi ini, saya sering kori beliau ceramah. Ketemunya itu kalau tidak salah di kebun bunga Ustadz ya. Di kebun bunga. Nah, dari situlah saya mempelajari, lama-lama dekat dengan Ustadz Andi ini. Oh, ternyata beliau ini gudangnya ilmu. Kenapa? Saya bilang dengan rombongan pengajian, saya ada kenal teman yang kebetulan beliau tuh bukan hanya teori, tapi beliau tuh praktek langsung. Nah, kita ajak, kita panggil dan kita undang ke sini. Ya, Bapak-bapak sekalian ya. Oke, terakhir Ustadz Andi, ini saya menanya sedikit saja Ustadz Andi, sekilas saja. Ini sering terjadi Ustadz Andi, masalah dengan
firasat kita ketika menghadapi kematian. Firasat ada saudara kita atau orang tua kita atau keluarga kita gitu. Karena saya kemarin itu kebetulan mertua saya, Ustaz Andi. Mertua saya sendiri yang laki-laki itu 3 hari sebelum dia meninggal, ya, ini firasat orang zaman dulu ya, zaman dulu, nenek-nenek kakek kita dulu, kalau di dusun itu Ustaz Andi, mereka itu dengan kasat mata, istilahnya itu ciri-ciri orang yang ini tidak lamo itu nah. Nah, kalau kita tuh kadang-kadang melihat calon jenazah itu kadang dari hati, terasa di hati. Ketika kita lihat terasa di hati, oh ini tidak lamo. Benar. Tapi memang itu spontan gitu, Ustaz. Nah, spontan, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Nah, tapi ini saya alami nih, Ustaz Andi ya. Saya mertua saya sama paman. Nah, kata bapak saya waktu itu sama istri saya. Jadi kata bapak saya begini. Salah satu tandanya itu katanya, kalau menurut orang zaman dulu, ya, entah benar apa tidak Ustaz Andi, tapi ada benarnya juga Ustaz Andi. Nah, salah satunya katanya hidungnya turun. Kalau dulu mancung, kalau hidungnya agak turun, hati-hati be Pak. Hati-hati be, hidung itu turun lain. Kalau kita sehat tuh segar. Nah, ini agak turun, agak meleot ke bawah. Ini kalau zaman uji wong dulu, aku mentah percaya entah tidak, tapi ada nian, terjadi nian. Tuh satu, Ustaz Andi. Yang kedua, ini yang saya lihat dengan kasat mata sendiri. Saya sendiri yang melihatnya mertua saya. Ketika mertua saya hadir datang ke Palembang, saya datang Ustaz Andi ke rumah tuh lain firasat. Itu dari firasat dulu. Caknya tidak lama Pak Tanah. Tapi tidak mungkin dia masih hidup kita ngomong tidak lama kan. Kita kurang ajar namanya kan. Pak kamu ini tidak lama. Tidak mungkin gitu kan. Tapi kita simpan di dalam hati Ustaz Andi kan. Nah, terus yang paling saya lihat itu begini Ustaz Andi. Saya kasih sarung untuk sholat. Saya kasih sarung, Pak ini sarung untuk sholat. Beliau itu ketika masang sarung di sini Ustaz Andi, kan ada ini kan. Nah, sarung ini. Dia seperti ini. Beberapa kali Ustaz Andi. Nah ini, nah, beberapa kali. Terus ini, saya tanya kan, Pak, ada apa Pak? Tidak apa-apa, senyum aja. Itu tandanya. Terus yang kedua, saya lihat dari hidungnya, agak turun. Nah itu. Tapi saya berdoa saja, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dipanjangkan. Ternyata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, ini pengalaman juga di paman, di dusun. Aku mudik kemarin Ustaz Andi di dusun. Jadi pas di dusun itu ada bapak saya itu datang ke tempat rumah paman kami, sudah sakit kurang lebih 3 bulan Ustaz Andi. Sudah manggil di ruqyah. Ada yang memang murid Kiai Nawawi Denci Al-Hafiz itu 30 juz, beliau itu meruqyah. Benar kan dibacakan Yasin segala macam di ruqyah. Nah, pas datang bapak saya datang bertandang, kalau bahasa dusun itu bertamu kan, menjenguk orang sakit. Beliau itu seperti ini juga Ustaz Andi. Sama kejadiannya. Nah, jadi dibilang oleh bapak saya, ini bukan mendahului Tuhan katanya. Bukan mendahului takdir katanya. Caknya tidak lama Ustaz Andi. Ternyata benar. Saya 3 hari dusun, baru 2 hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, mengenai firasat itu Ustaz Andi, bukan kita berseuzon, bukan ya, apakah itu memang ada benarnya orang zaman dulu tuh Ustaz. Nah, kalau kita nak nyebut-nyebut, jangan cek ini gitu, kayak mati nih kan. Oke, terima kasih Ustaz Andi, itu aja ya. Demikianlah kami mohon Ustaz langsung ditutup, dijawab dulu pertanyaan saya tadi, langsung ditutup dan langsung dengan doa diakhiri oleh Ustaz Andi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi demikian sekarang ya, makanya dengan sebuah pertanyaan harusnya sampai kalau itu aku megang apa namanya ujung sarung, bahaya itu, hati-hati kamu. Ya, memang sebenarnya namanya firasat itu kan beda-beda. Tidak bisa kita apa namanya kita ungkapkan dengan
penjelasan. Makanya ada istilah wong tu tak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Ada kan istilah bahasa macam itu. Memang kalau seperti itu kita ambil kebiasaan. Kalau apalagi umpamanya di lalamu sakit, itu kan kalau zaman dulu kan tidur ya, masukkan tangan kita belakang dalam. Itu biasanya tidak ada lagi. Itu uji wong lah patah ininya itu. Itu nak meninggal. Tapi tadi itu kan main kita kan, tapi balik-balik masalah ajar. Ya, artinya memang seperti itulah macam-macam pertemuan tentang ketika orang mau meninggal dunia. Contoh kemarin ada sahabat kami, Zahrul ya, itu Buya Samsudallah Rahman almarhum. Ketika kami ketemu, jujur aku melihat dia sama cak mayat berjalan ini kepikiran. Jadi lain firasat aku. Berapa hari meninggal nih kan? Itu kan tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata seperti itu. Jadi ada benarnya, ada baiknya, tapi lagi-lagi kematian adalah rahasia Allah. Ya, banyak wong yang sudah sakit tapi belum meninggal, banyak wong yang sehat, yang gagah meninggal dunia. Makanya kematian tidak pandang usia, kematian tidak pandang jenis kelamin, kematian tidak pandang sehat atau sakit. Intinya kematian tidak perlu kita takuti, tidak perlu kita khawatiri, tapi bagaimana semaksimal mungkin kita persiapkan untuk menjemput kematian dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ketika dipanggil oleh Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mungkin ya pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan pertemuan awal ini menambah keberkahan dalam hidup kita, silaturahmi kita. Benar kalau kita ketemu di jalan ya, kita saling tegur, saling sapa. Ya maklum kami ni wong pejalan, kadang ke sana, kadang ke sini. Kadang banyak wong kecirin dengan kami tapi tidak kecirin. Mohon maaf, bukan berarti kami sombong, bukan. Ya harap dimaklumi. Tapi kalau Bapak negur, insyaallah kami tidak mungkin kami diam. Kalau kami kecirin pasti kami tegur. Ya kami wong saya besar-besar di jalan uji wong ya, seperti itu. Baik saja ya, lebih kurang kami mohon maaf. Ya kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram. Allahumma ij'al hadzal majlisan ya Allah majlisan mubarakan wa ba'da hadhihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah.